Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan review nih ke teman-teman mengenai kompor induksi. Kira-kira sebagus apa ya kompor induksi ini? Semuanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Kali ini aku akan review nih teman-teman kompor induksi. Kebetulan waktu itu tuh aku cari-cari kompor induksi. Sekarang kan lagi viral ya kompor-kompor induksi. Jadi katanya dia bisa mengurangi karbon dioksida dan juga nggak ribet gitu. Tinggal colok aja ke listrik, nggak perlu pakai gas lagi. Akhirnya aku searching-searching dan menurut aku ini yang paling affordable dan estetik juga. Dan ini dia, aku beli dari brandnya Neozen ya, yang IH7 ya dia ya. Ini seri IH7. Sebenarnya ini juga si Neozen itu ngeluarin juga teman-teman sekarang yang seri IH6, itu adiknya si IH7. Tapi menurut aku lebih estetik yang IH7. Kenapa IH7 tuh lebih slim ya, walaupun yang IH6 itu lebih pendek, tapi IH7 tuh menurut aku lebih slim sih dibandingin sama yang IH6 gitu ya. Jadi kalau yang IH7 ini walaupun lebih panjang, kalau disimpan di kitchen set itu masih lebih bagus menurut aku. Ini unboxing ya. Ini dalamnya tuh kayak gini teman-teman. Dan yang aku suka juga ini bisa diatur juga ya suhunya. Jadi suhunya bisa diatur, terus buat listriknya juga dayanya bisa diatur. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bakalan mati listrik ya, atau ngejepret istilahnya, nggak perlu khawatir karena bisa diatur. Teman-teman lihat deh, nih kompornya tuh setipis ini ya, tuh setipis ini, lihat. Terus dia tuh di sini ada dalamnya ada buku panduannya ya, di sini ada buku panduan petunjuk pemakaian. Terus udah gitu di sini juga untuk di dusnya sendiri tuh udah dikasih tahu nih. Ini material sendiri, materialnya itu crystal glass, dia tahan panas sampai dengan 260 derajat Celcius ya. Wow. Terus dia juga ini bisa mengurangi karbon dioksida dari api yang dikeluarkan ketika memasak. Beda sama kompor gas ya teman-teman ya. Dan dengan varian program yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, di sini tuh banyak kebutuhannya. Ini macam-macam, kita tinggal klik aja ya. Ini ada tombol-tombolnya di sini ya. Jadi bisa lihat ini tuh buat apa aja. Kayak misalnya di sini ini ada tombol power off, ini tinggal dipencet nanti. Terus ada warm gitu kan buat masak berdasarkan durasi, pilih yang ini. Terus bisa memasak berdasarkan suhu barbecue, misalnya mau barbekyuan tinggal pilih yang ini. Terus ada hotpot ya, memasak berdasarkan daya listrik. Nih, di sini bisa teman-teman atur juga. Terus ada timernya. Ya, kalau misalnya di timer nih biar gak lupa masaknya, udah deh 10 menit aja. Ya udah nanti 10 menit itu dia otomatis mati. Dan ini tekan selama 2 detik untuk kembali normal. Nih, ini bisa kembali normal ya, tekan tombol lock. Sebelum aku try on ya, ini pas aku beli ini tuh dapat free giftnya teman-teman. Ini ada keramik pot 1 piece ya, aku dapat ini keramik pot. Ini juga menurut aku keramik potnya lumayan estetik ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya belinya di mana, teman-teman langsung aja ya cek link pembeliannya di deskripsi video ini, karena di situ aku bakal cantumin link pembeliannya ya teman-teman. Nah, ini dia, tada, cantik banget kan, tuh. Nanti ini kan ada garis-garis gini ya, nih ada siku-sikunya. Jadi memang si pancinya ini disimpannya di sini.
salah satu kekurangan dari kompor induksi, dia kan rata gini ya teman-teman. Jadi alasnya juga harus rata teman-teman gitu ya. Alasnya harus rata dan dia minimal tuh untuk diameternya sendiri yang dipakai itu adalah 12 cm ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga yang udah pakai kompor induksi atau yang nyari-nyari udah pada tahu juga ya. Terus di sini dapat tutupnya juga ya teman-teman. Oke, sekarang aku bakalan try on. Nih, bakalan aku colok ya. Colok dulu. Oke. Minta tolong. Colok dulu. Tuh, bunyi ya teman-teman ya. Ini aku bakal kasih lihat nih ke teman-teman ya. Ini sebelumnya bakalan aku kasih air ya. Ini aku kasih air biar bisa kelihatan nih, ini kompornya tuh berjalan dengan mulus gak. Ini aku juga baru sih pakai kompor ini, jujur aja. Aku kasih airnya sedikit aja kali ya, biar videonya nggak terlalu lama. Terus di sini kan ada tombolnya macam-macam ya teman-teman nih. Tombolnya macam-macam nih ya. Terus kita nyalainnya bisa pakai ini juga. Nih, kayak ini kan ditekan. Ini juga ditekan. Kita cek ya teman-teman, dengan daya 100 watt itu bakalan cepet gak nih airnya mendidih. Dan teman-teman bisa lihat nih tangan aku ya, nih. Kalau tangan aku disimpan di sini, dia sama sekali nggak nggak panas gitu ya. Ini dia tahan panas. Ini children friendly ya teman-teman, tuh sama sekali nggak panas. Tapi hati-hati, jangan sampai pegang si pancinya, karena pancinya udah pasti panas. Karena dia tuh jadi sistemnya tuh bukan sistem pakai api, tapi sistemnya tuh pakai logam gitu ya. Jadi logam sama logam yang nempel, makanya dia bisa panas. Nah, terus teman-teman di sini juga kalau kompor induksi itu ya, di sini ada sarannya juga nih. Alat masak yang sesuai seperti apa. Misalnya yang pertama ini bahannya stainless steel pot bisa, atau iron blast pan gitu bisa juga. Magnetic stainless steel pan, terus iron pan atau iron board pan itu ya teman-teman ya, yang bisa dipakai. Ya teman-teman udah bisa lihat ya nih, airnya udah mendidih. Aku matiin aja ya teman-teman. Ini airnya tuh udah mendidih. Tadi karena aku masak air yang nggak banyak ya, jadi tuh airnya nggak penuh gitu. Padahal ini airnya udah mateng tuh, udah ngebul. Jadi udah aku matiin aja. Tuh. Dan saat aku matiin kan udah mati ya, tapi di bawahnya tuh masih nyala kipasnya. Itu tuh buat proses pendinginan ya teman-teman, buat proses pendinginan. Nah terus ya teman-teman, satu lagi aku mau ngasih lihat ke teman-teman ya. Ini kan tadi aku udah putar dayanya gitu ya di 200 atau di 300 gitu ya. Saya di 300 nih. Terus tiba-tiba aku angkat pancinya nih, lupa matiin kompornya kayak gini. Nah teman-teman nggak perlu khawatir ya. Ini kan nanti bakalan ada tanda IO gitu ya. Itu adalah tanda error. Nah itu tuh bukan kompornya rusak ya teman-teman, tapi dia akan otomatis mati sendiri karena nggak ada logam yang nempel gitu di dia tuh, nggak ada lempengan yang nempel. Tapi kalau misalnya nanti disimpan lagi kayak gini, itu nanti bakalan normal lagi. Canggih itu ya sekarang teman-teman, tuh normal lagi dia. Oke teman-teman, itu tadi ya review dari aku yang mengenai kompor induksi. Ini menurut aku recommended sih buat teman-teman rumahan gitu ya, apalagi buat teman-teman yang sering lupa beli gas atau mau beli gas terus gasnya tiba-tiba habis gitu ya di warung. Teman-teman wajib banget punya minimal satu gitu ya kompor induksi. Dan salah satu rekomendasi kompor induksi yang aku punya gitu ya, salah satunya dari brand Neozen ini.
Buat teman-teman nih yang masih mau tanya-tanya, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di like dan juga subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.